Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, dalam kondisi seperti sekarang ini, semua orang berpikir untuk berniaga. Dalam keadaan ekonomi yang sulit seperti ini, maka yang terfikir adalah bagaimana kita bertahan dengan berniaga. Tapi ada yang menarik di dalam surat Fatir ayat 29 ayat 30. Perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Ada 3 hal yang Allah sebutkan di dalam surat ini, yaitu perniagaan yang tidak pernah rugi. Yang pertama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran selalu dan terus membaca Al-Quran. Yang kedua adalah menegakkan salat. Yang ketiga, berinfak dari apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, sirran dalam keadaan tersembunyi, wa'alaniyah maupun dalam keadaan terang-terangan. Akan tetapi perniagaan ini syaratnya adalah semata-mata mengharapkan balasan melakukan perniagaan bersama Allah. Maka kalau itu diharapkan, maka tidak akan pernah merugi. Bahkan Allah menggunakan kata lan di dalam ayat ini, yang artinya tidak akan pernah sama sekali siapapun yang melakukannya, dimanapun, kapanpun, seberapapun, tidak akan pernah dia rugi. Lalu yang menarik di ayat ini, kata Allah, Allah lah akan menambahkan liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah akan menyempurnakan pahala baginya, bagi orang yang berniaga dengan Allah itu, dan Allah akan menambahkan dari karunia-Nya. Mari kita perhatikan bagaimana mungkin model perniagaan dengan Allah ini akan merugi. Kita diberi modal yang sempurna oleh Allah, kita diberi pahala yang sempurna oleh Allah. Modal itu adalah ketika kita tilawah Al-Quran, kita diberikan mata, suara kita dilancarkan, kita dikasih ilmu sehingga kita bisa paham cara membaca yang baik dan benar. Semuanya modal dari Allah. Ketika kita akan sholat, kita menggunakan raga dari Allah, umur, kesehatan, ilmu tentang bacaan-bacaan sholat, semuanya modal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berinfak sekalipun di jalan Allah, harta itu diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah sebagai modal untuk kita beramal. Modalnya yang sempurna diberikan oleh Allah, keuntungannya yang sempurna diberikan oleh Allah. Bahkan kata Allah, wa yazidahum min fadlih, Allah akan menambahkan karunia-Nya. Bukan saja menyempurnakan pahalanya, tapi Allah akan menambahkan karunia-Nya. Dan yang menarik dari ayat ini yang terakhir di ayat 30 adalah ketika Allah mengatakan innahu, sesungguhnya dia itu, yaitu Allah, mempunyai sifat ghafurun syakur. Allah maha pengampun dan Allah maha mensyukuri. Ayat ini menjadi pusat substansi dari kandungan ayat 29-30 dalam surat Al-Fatir ini. Kenapa? Mari kita lihat. Ketika kita melakukan perniagaan dengan Allah, tilawah kita, sholat kita, sedekah kita jauh dari yang sempurna. Tapi tidak usah khawatir ketika kita ingin berniaga dengan Allah, karena Allah maha pengampun. Ketika bacaan Al-Quran kita masih belum sempurna, enggak usah khawatir, Allah maha pengampun. Ketika sedekah kita hanya yang kecil-kecil yang bisa kita mampu, enggak usah khawatir, Allah maha pengampun. Bahkan Allah maha mensyukuri apapun adanya yang kita persembahkan kehadirat Allah. Tilawah yang tidak sempurna, sholat yang tidak khusyuk, sedekah yang sekedarnya, Allah maha penerima, Allah maha mensyukuri. Bayangkan jika seandainya ada seorang ibu yang mendapatkan hadiah indah dari seorang anak kecil, yaitu sebuah ceplok telur yang gosong. Apa yang akan kita katakan? Terima kasih nak, kamu sudah memberikan telur ini kepada ibu. Dimakannya telur itu walaupun dalam keadaan gosong. Kenapa? Karena kita punya cinta untuk menerima kekurangannya. Kita bisa menerima secara sempurna atas ketidaksempurnaan persembahan anak kita.
Bayangkan sebagai seorang orang tua kita mampu memiliki rasa syukur dengan ketidaksempurnaan anak kita, kita tetap berterima kasih dan menerima perbuatannya. Apalagi Allah. Maka marilah di bulan Ramadan ini kita berniaga sebanyak-banyaknya dengan Allah, karena Allah telah memberikan modal yang sangat banyak kepada kita. Maka kita mendapatkan kesempurnaan pahala dan kita akan mendapatkan tambahan kesempurnaan fadilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini kita terpacu untuk terus berniaga dengan Allah, tidak hanya berpikir untuk bertahan dalam kesulitan ekonomi dengan berniaga dengan manusia, tapi mari kita berniaga dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.